Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Agustiani dengan NIM E2410743 dari Fakultas Hukum Universitas Juanda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bapak Danu Suryani SSOS MH selaku dosen pengampu mata kuliah hukum pemerintahan daerah mengenai pengertian dalam hukum pemerintahan daerah yang meliputi yang pertama hukum pemerintahan daerah, kedua pemerintahan daerah, 3 otonom daerah, 3 daerah otonom, 4 desentralisasi, 5 dekonsentralisasi, 6 tugas pembantuan, dan yang terakhir urusan pemerintahan. Materi ini penting untuk dipahami karena menjadi dasar dalam mempelajari bagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, kita mulai pembahasan pertama yaitu hukum pemerintahan daerah. Sebelum memahami hukum pemerintahan daerah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hukum. Secara umum, hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara agar tercipta ketertiban, keadilan, kepastian hukum, perdamaian, serta kesejahteraan. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan asas otonom serta tujuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pemerintahan daerah adalah seluruh aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah, baik mengenai pembagian kewenangan, hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, membentuk peraturan daerah maupun penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan adanya hukum pemerintahan daerah adalah memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, menciptakan pemerintahan yang efektif, demokratis, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan republik yang baik. Dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia terdapat dalam pasal 18, pasal 18A dan pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sebagai contoh, ketika pemerintahan daerah membuat peraturan daerah atau menyusun kebijakan pembangunan daerah, semuanya harus berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap tindakan pemerintahan daerah memiliki dasar hukum yang jelas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak hanya dilakukan oleh kepala daerah saja, tetapi juga melibatkan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah. Pemerintahan daerah terdiri atas gubernur untuk tingkat provinsi, bupati untuk tingkat kabupaten, dan wali kota untuk tingkat kota yang dibantu oleh perangkat daerah dalam menjalankan pemerintahan. Sementara itu, DPRD memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Di sini terdapat dua istilah yang sering dianggap sama padahal memiliki arti yang berbeda, yaitu pemerintah daerah dan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah adalah lembaga atau organisasi yang menjalankan pemerintahannya, yaitu kepala daerah beserta perangkat daerahnya. Sedangkan pemerintahan daerah adalah proses atau kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan DPRD. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah merupakan pelaksanaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan daerah merupakan proses penyelenggaraan pemerintahannya. Sebagai contoh, Bupati Bogor beserta perangkat daerah merupakan pemerintah daerah. Mereka bersama DPRD menyusun APBD, membuat peraturan daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan pemerintahan daerah. Setelah memahami pemerintahan daerah, selanjutnya kita akan membahas otonomi daerah yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, perlu dipahami bahwa otonom daerah bukan berarti daerah bebas sepenuhnya atau terdiri sebagai negara sendiri. Indonesia tetap merupakan negara kesatuan sehingga pelaksanaan otonomi harus tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berada dalam pengawasan pemerintahan pusat. Tujuan diberikan otonomi daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat demokrasi di daerah, serta memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk membangun potensi yang dimilikinya. Dengan adanya otonomi daerah,
pemerintah tidak perlu menunggu seluruh keputusan dari pemerintahan pusat, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai daerah otonom. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan diberikan hak wewenang serta kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip otonom daerah. Contoh daerah otonom di Indonesia adalah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor. Perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan antara otonomi daerah dan daerah otonom. Otonomi daerah merupakan hak atau kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sedangkan daerah otonom adalah wilayah yang menerima hak dan kewenangan tersebut. Nah, setelah memahami apa yang dimaksud dengan daerah otonom, muncul pertanyaan bagaimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah. Salah satu caranya adalah melalui desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan sebagai urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah agar daerah cepat mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Tujuannya adalah agar pelayanan Republik lebih cepat, membangun lebih efektif, serta setiap daerah dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya, pemerintahan daerah mengelola pendidikan dasar, pelayanan kesehatan, dan pembangunan jalan daerah. Namun, tidak semua kewenangan diserahkan kepada daerah. Ada juga yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui dekonsentralisasi. Dekonsentralisasi ini adalah pelimpahan sebagai kewenangan pemerintahan pusat kepada pejabat pusat yang berada di daerah. Namun tidak semua kewenangan diserahkan kepada daerah. Ada juga yang tetap menjadi kewenangan pemerintahan pusat melalui dekonsentralisasi. Dekonsentralisasi ini adalah pelimpahan sebagai kewenangan pemerintahan pusat sebagai pejabat pusat yang berada di daerah, seperti gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Artinya, kewenangan tetap dimiliki oleh pemerintahan pusat, sedangkan pemerintahan daerah hanya melaksanakan tugas tersebut. Selain itu, ada juga tugas pembantuan. Tugas pembantuan ini adalah penugasan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah atau desa untuk melaksanakan urusan tertentu yang masih menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Contohnya, pelaksanaan program vaksinasi nasional atau pendataan bantuan sosial. Perbedaan ketiganya terletak pada kewenangannya. Desentralisasi, kewenangan diserahkan kepada pemerintahan daerah. Dekonsentralisasi, kewenangannya tetap di pemerintahan pusat, hanya pelaksanaan yang dilimpahkan, sedangkan tugas pembantuan adalah pemerintahan daerah hanya membantu melaksanakan tugas dari pemerintahan pusat. Setelah memahami pembagian kewenangan tersebut, sekarang kita bahas urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Urusan pemerintahan dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib harus dilaksanakan oleh seluruh pemerintahan daerah seperti pendidikan, kesehatan, ketertiban umum. Sedangkan urusan pilihan disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah, misalnya pariwisata, pertanian, atau perikanan. Jadi urusan wajib harus ada di setiap daerah, sedangkan urusan pilihan bergantung pada potensi daerah tersebut. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa hukum pemerintahan daerah mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaannya dilakukan melalui desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas bantuan yang meskipun berbeda mekanismenya, memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan penyelenggaraan publik dan kesejahteraan masyarakat. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau penyampaian yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.